Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita dari Prodi PAUD kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang problem pendidikan anak usia dini. Masalah pendidikan anak usia dini di Indonesia menceritakan bahwa arti penting mendidik anak sejak dini adalah dengan kesadaran dan pentingnya pendidikan anak usia dini tahun ini. Untuk mendapatkan perhatian yang cukup baik dari berbagai kalangan masyarakat, pemerintah, pihak swasta, orang tua, dan lain-lain, hasil dari kepedulian tersebut adalah banyaknya berbagai dari akademis membuat program jurusan pendidikan anak usia dini berbagai universitas maupun swasta. Namun tidak selamanya pembangunan pendidikan anak usia dini dapat berjalan dengan lancar dan dapat dikatakan belumlah optimal dari kalangan pihak pemerintah, swasta, ataupun masyarakat Indonesia. Pendidikan anak usia dini yang bersifat formal dapat dilakukan melalui taman kanak-kanak dengan biaya pendidikan yang lebih besar dibandingkan dengan pendidikan formal seperti kelompok bermain, tempat bermain, anak, dan lain-lain. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan anak usia dini di Indonesia adalah: pertama, kebijakan pemerintah tentang pendidikan anak usia dini di Indonesia yang kurang memadai. Kedua, kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia tentang pentingnya pendidikan anak usia dini. Ketiga, kurangnya mutu dalam pembangunan pendidikan anak usia dini. Keempat, kurangnya kualitas dan kuantitas para pengajar pendidikan anak usia dini. Sampai saat ini, banyak guru PAUD atau TK di Indonesia belum S1 atau hanya lulusan SMA sederajat. Sehingga masalah ini juga akan mempengaruhi terhadap kompetensi guru, terutama kompetensi pedagogik dan profesional guru PAUD atau TK di Indonesia. Di jenjang perguruan tinggi S1, Prodi PAUD atau PIAUD, calon guru atau mahasiswa akan dididik atau diajari tentang bagaimana guru dapat menguasai semua kompetensi pendidikan, terutama kompetensi pedagogik dan profesional, baik secara teoritis maupun praktis. Ketika mahasiswa tersebut lulusan dari Prodi PIAUD atau PAUD, maka mereka akan menjadi guru yang menguasai kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional. Kelima, beberapa lembaga pendidikan anak usia dini di Indonesia belum mengajarkan mengenai kecerdasan intelektual. Keenam, belum tercapainya kebutuhan masyarakat Indonesia anak program pendidikan anak usia dini. Ketujuh, masalah institusi. Salah satu masalah institusi lembaga PAUD adalah lembaga PAUD atau TK masih belum diakui secara de jure oleh pemerintah seperti lembaga sekolah lainnya, karena lembaga PAUD atau TK tidak termasuk dalam sekolah dasar atau disebut dengan lembaga pendidikan non formal, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaga yang dianggap sekolah dasar adalah SD atau MI saja. 8. Masalah kurikulum. Di antara masalah kurikulum yang terjadi adalah mayoritas lembaga PAUD atau TK masih belum mampu menerapkan kurikulum 2013 pada kegiatan pembelajarannya. Para guru masih ada yang kebingungan untuk menerapkan, ada yang kurang kreatif, dan ada yang kurang termotivasi untuk menggunakan kurikulum 2013 dengan efektif di sekolah. 9. Masalah pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran di lembaga PAUD atau TK masih banyak yang cenderung berorientasi pada teacher oriented atau menonton, sehingga anak-anak didiknya cepat bosan atau kurang semangat mengikuti pembelajaran karena gurunya kurang kreatif dalam mengelola pembelajaran dengan menghidupkan suasana pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan kontekstual. Selain itu, banyak kegiatan pembelajaran yang hanya fokus pada pengembangan kognitif saja dan kurang menyentuh pada aspek nilai agama, moral, fisik, motorik kasar dan halus, sosial, emosional, seni, dan kemampuan berkomunikasi dan bahasa. 11.
Masalah pemanfaatan dan penerapan media pembelajaran. Media pembelajaran memiliki peran sangat penting untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa, tetapi banyak lembaga PAUD atau TK yang belum memanfaatkan berbagai media pembelajaran untuk digunakan dalam pembelajaran. Mengenai media pembelajaran yang kurang, kreativitas guru yang kurang dalam membuat dan mempraktekkan media pembelajaran dan jumlah media pembelajaran yang sedikit atau istilahnya hanya itu saja adalah salah satu masalah dalam pemanfaatan dan penerapan pembelajaran. 12. Masalah penerapan metode atau strategi pembelajaran. Di dalam teori pembelajaran terdapat berbagai banyak metode atau strategi pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran di lembaga PAUD atau TK. Tetapi kenyataannya banyak guru yang masih menggunakan metode atau strategi yang sama setiap melaksanakan kegiatan pembelajaran. Banyak hasil pembelajaran yang menunjukkan bahwa apabila guru menggunakan metode atau strategi pembelajaran yang tidak variatif dan kolaboratif dalam pembelajarannya, maka motivasi dan hasil belajar siswa akan mengalami penurunan karena siswa akan merasa bosan dalam pola strategi yang sama selalu digunakan oleh guru. 13. Masalah penerapan evaluasi pembelajaran. Realita yang banyak terjadi dalam evaluasi pembelajaran lembaga PAUD atau TK adalah pelaksanaan evaluasi pembelajaran hanya banyak difokuskan pada aspek mengembangkan kognitif, dan bahkan ada beberapa lembaga PAUD atau TK hanya mengevaluasi siswanya pada aspek kognitif saja. Sebenarnya, evaluasi pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru tidak hanya mengarah pada aspek kemampuan kognitif saja, tapi juga untuk aspek nilai agama dan moral, fisik, motorik, kasar dan halus, sosial emosional, seni, dan kemampuan berkomunikasi dan bahasa. 14. Masalah biaya pendidikan dan anggaran pendidikan. Biaya pendidikan mayoritas lembaga PAUD atau TK di Indonesia sangat minim, sehingga permasalahan ini berdampak terhadap anggaran pendidikan yang minim untuk mengembangkan kualitas kelembagaan atau institusi. Manajerial, sumber daya manusia, sarana dan saran pendidikan dalam pembelajaran. Bantuan dari pemerintah baik Depdiknes maupun Kementerian Agama sudah ada, tapi itu tidak cukup untuk menutupi kekurangan yang sangat dibutuhkan oleh lembaga PAUD atau TK. 15. Masalah sarana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan yang lengkap akan mendukung upaya untuk meningkatkan kualitas, terutama dalam kegiatan pembelajaran para siswa. Tapi banyak lembaga PAUD atau TK di Indonesia yang sangat minim sarana dan prasarananya. Akibatnya pelaksanaan dan pembelajaran di lembaga tersebut kurang optimal. 16. Masalah kerjasama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Tujuan pendidikan lembaga PAUD atau TK akan tercapai apabila sekolah, orang tua, dan masyarakat saling bekerja sama untuk mewujudkan tujuan tersebut. Tapi kenyataannya banyak orang tua dan masyarakat masih berpendapat bahwa proses pendidikan dan pembelajaran itu hanya ada di lembaga sekolah. Ini adalah pandangan yang kurang benar karena proses pendidikan tidak hanya di sekolah, tapi proses pendidikan juga harus dilakukan oleh orang tua dan masyarakat. 17. Masalah kekerasan pada anak usia dini dalam dan luar sekolah. Kekerasan anak usia dini dalam sekolah banyak terjadi. Contohnya, berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, jumlah kekerasan di Sumatera Barat terjadi peningkatan signifikan. Pada tahun 2018 terdapat 39 kasus, dan tahun 2019 bulan Juni terdapat sebanyak 43 kasus. Kedua, seorang bocah berinisial ST diduga menjadi korban kekerasan oleh gurunya sendiri di sekolah pendidikan anak usia dini. Ketiga, kisah penganiayaan murid TK terhadap adik kelasnya yang masih duduk di bangku pendidikan anak usia dini atau PAUD dan sebagainya.
Sedangkan kekerasan anak di luar sekolah juga banyak terjadi di lingkungan keluarga dan masyarakat seperti kekerasan fisik, psikis, dan pelecehan seksual, penculikan, dan pembunuhan. Solusi dan upaya permasalahan pembangunan pendidikan anak usia dini yang telah direncanakan pemerintah sejauh ini adalah pembangunan berbagai pusat pendidikan anak usia dini, baik di kota maupun di daerah terpencil yang sangat minim akan pengajar yang berkualitas. Pemerintah harus berusaha menyelesaikan kemampuan akademik maupun non-akademik pengajar kota dengan di desa dengan cara program-program pelatihan kemampuan pengajaran. Solusi utama yang harus dilakukan adalah peran dan kerjasama berbagai elemen pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk mengembangkan lembaga pendidikan PAUD atau TK harus ditingkatkan dalam mewujudkan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Jika berbagai elemen tersebut bersatu, maka memiliki visi dan misi yang sama, maka pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran di lembaga pendidikan PAUD atau TK terlaksana secara efektif dan efisien. Seharusnya pemerintah juga mendahulukan pembangunan pendidikan Indonesia dibandingkan dengan kepentingan pembangunan lainnya. Negara yang maju pasti di dalamnya akan terdapat pendidikan yang mutu, kualitas, dan kuantitas yang sangat tinggi. Pemerintah dan swasta wajib mengadakan lembaga pendidikan anak usia dini yang sangat terjangkau atau hanya sekedar untuk masyarakat kalangan tidak mampu dan subsidi dari pemerintah ataupun swasta. Dengan dikupasnya permasalahan pembangunan pendidikan anak usia dini di Indonesia, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan akses kepada masyarakat untuk bisa menikmati pendidikan di Indonesia. Peningkatan mutu pendidikan yang meningkatkan kualitas dan kuantitas guru. Pemerintah diharapkan dapat menghilangkan ketidakmerataan dan akses pendidikan, seperti halnya ketidakmerataan di desa dan di kota, serta sesegera mungkin pemerintah harus mengubah fasilitas sarana prasarana bagi pendidikan yang ada di daerah terpencil yang kekurangan akan pendidikan. Dengan berkembangnya di zaman era globalisasi ini, menurut banyak perubahan sistem pendidikan di Indonesia yang harus lebih baik serta mampu bersaing dengan secara sehat. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, berarti sumber daya manusia yang akan terbentuk akan sebaik mutu dan dapat membawa negara Indonesia bersaing dengan sehat dalam segala bidang dunia internasional. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.